Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Rahma Putri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manfaat, hambatan atau kendala, saran yang diperoleh selama mengikuti program MBKM, dan juga capaian individu terkait dengan mata kuliah MBKM yang paling terasa dan juga paling berhasil menunjukkan perubahannya, di mana saya melakukan MBKM di Daily Healthy Club dengan durasi kegiatan MBKM yaitu 48 jam per minggu, dan secara keseluruhan yaitu 860 jam per 17 minggu. Selain itu, untuk pembimbing lapang di Daily Healthy Club adalah Bu Susi Pravitasari. Yang pertama, saya akan membahas mengenai manfaat yang diperoleh selama mengikuti program magang ini, seperti banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan selama mengikuti program ini. Salah satunya, saya menjadi lebih tahu bagaimana bekerja sama dengan tim dengan baik dan benar. Yang kedua, untuk hambatan ataupun kendala yang saya peroleh selama mengikuti program magang ini adalah pada saat pendaftaran, di mana pihak kampus kurang dalam memberikan berbagai macam informasi mengenai mitra, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya miskomunikasi yang terjadi antara mahasiswa dengan mitra yang dituju. Selanjutnya, untuk saran dari saya mengenai program magang MBKM ini adalah di mana sebaiknya pihak kampus dapat memberikan arahan dan juga berbagai macam informasi kepada mahasiswa mengenai magang ini, sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang terjadi antara mahasiswa, mitra, maupun pihak kampus. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai capaian saya terkait dengan 6 mata kuliah MBKM, mengenai capaian pembelajaran yang paling berhasil dan menunjukkan perubahan yang paling terasa di dalam 3 aspek penting, yaitu perubahan kognisi, perubahan afeksi atau sikap, dan juga perubahan psikomotorik karena adanya pembelajaran di luar. Untuk mata kuliah yang pertama adalah Teamwork Development Skill, di mana dengan menunjukkan perubahan yang paling terasa dalam 3 aspek penting, yaitu yang pertama, perubahan kognisi, di mana saya menjadi mampu untuk dapat memahami dan juga mengetahui karakteristik setiap orang yang ada di Daily Healthy Club. Yang kedua, perubahan afeksi atau sikap, di mana saya menjadi mampu untuk dapat berpikir terbuka dan juga lebih menghargai pendapat dari orang lain. Dan untuk perubahan yang terakhir yaitu perubahan psikomotorik, di mana saya menjadi dapat mengaplikasikan berbagai macam-macam ide ke dalam kegiatan sehari-hari dengan melalui kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai divisi yang ada di Daily Healthy Club, di mana divisi-divisi tersebut seperti divisi keuangan, divisi content creator,
divisi pemasaran dan juga divisi produksi. Yang kedua, mata kuliah Communication Skill Development dengan 3 perubahan yang paling berhasil dan juga terasa diantaranya, yaitu yang pertama, perubahan kognisi, di mana saya menjadi lebih mengetahui karakteristik dan juga pengetahuan individu yang dapat dilihat dari cara individu tersebut dalam memberikan respon dari kalimat yang kita bicarakan. Perubahan yang kedua yaitu perubahan afeksi atau sikap. Seperti saya mampu untuk dapat meningkatkan rasa empati kepada sesama anggota yang ada di Daily Healthy Club. Dan untuk perubahan yang terakhir yaitu perubahan psikomotorik yang saya rasakan, yaitu saya dapat lebih terampil pada berkomunikasi secara efektif dengan sesama anggota yang ada di sana. Untuk mata kuliah yang ketiga yaitu mata kuliah analisis manajemen pemasaran dengan 3 perubahan yang paling terasa dan juga berhasil, diantaranya yaitu yang pertama, perubahan kognisi, di mana saya menjadi lebih mampu untuk dapat memahami kendala yang terjadi pada proses pemasaran yang terjadi di Daily Healthy Club. Perubahan yang kedua yaitu perubahan afeksi atau perubahan sikap, di mana saya menjadi lebih mampu untuk bersikap dan juga berkata jujur, inovatif maupun kreatif. Untuk perubahan yang terakhir yaitu perubahan psikomotorik, di mana saya menjadi lebih mampu untuk memberikan strategi maupun solusi-solusi dari adanya pemasaran yang dilakukan di Daily Healthy Club. Kemudian untuk mata kuliah yang keempat adalah mata kuliah marketing skill, di mana dengan 3 perubahan yang paling berhasil dan juga terasa yaitu yang pertama, perubahan kognisi, di mana saya menjadi lebih mampu untuk dapat memahami dan juga melakukan promosi dari produk maupun jasa dengan baik melalui media sosial. Yang kedua, perubahan afeksi atau perubahan sikap. Seperti saya mampu untuk dapat merencanakan berbagai macam kegiatan promosi untuk dapat membantu dalam memasarkan produk-produk yang Daily Healthy Club tawarkan tersebut. Untuk perubahan yang terakhir adalah perubahan psikomotorik, di mana saya mampu untuk dapat menganalisis dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh mitra khususnya di Daily Healthy Club tersebut. Kemudian untuk mata kuliah kelima adalah mata kuliah implementasi rancangan usaha agribisnis, di mana dengan 3 perubahan yang paling terasa dan juga menunjukkan keberhasilan, diantaranya yaitu yang pertama, perubahan kognisi, di mana saya menjadi lebih mampu untuk dapat memahami dan juga mengetahui cara untuk mengidentifikasi tindakan yang dibutuhkan. Perubahan yang kedua yaitu perubahan afeksi atau perubahan sikap, seperti saya menjadi lebih mampu untuk dapat berpikir dengan cermat, efektif, serta teliti pada pelaksanaan magang tersebut. Dan perubahan yang terakhir yaitu perubahan psikomotorik, di mana saya menjadi tahu bagaimana cara untuk dapat melakukan kegiatan identifikasi secara langsung terhadap indikator pencapaian dengan melalui diskusi dengan beberapa mahasiswa lainnya. Dan untuk mata kuliah yang terakhir yaitu mata kuliah reporting skill dengan 3 perubahan yang paling terasa dan juga berhasil, diantaranya yaitu yang pertama, perubahan kognisi, di mana saya menjadi lebih mampu untuk dapat memahami tata bahasa dari informasi apa saja yang dibutuhkan untuk dapat dilaporkan kepada pembimbing lapang yang ada di Daily Healthy Club. Perubahan yang kedua yaitu perubahan afeksi atau perubahan sikap, di mana saya menjadi lebih bertanggung jawab, inovatif,
dan juga dapat melakukan manajemen waktu dengan baik. Dan perubahan yang terakhir yaitu perubahan psikomotorik, seperti saya menjadi lebih terampil dalam mengidentifikasikan dan juga melaporkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh pembimbing lapang dengan baik dan juga benar. Sekian video dari saya mengenai manfaat, saran, hambatan atau kendala selama saya mengikuti program magang MBKM ini, dan juga capaian pembelajaran yang saya peroleh dan menunjukkan hasil yang nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.